Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 217, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saat Geraldine Sol menyelinap untuk melihat apa yang terjadi di luar, Aiden Enzo di sini sudah terlibat perkelahian dengan para pembunuh itu. Nak, kamu sangat sombong. Kamu masih sangat sombong saat berada di wilayah 6 Serigala Beitang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis karakter mati. Wajah Bopeng itu berdiri dan menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan angkuh. Di mata para penjahat ini, Aiden Enzo hanyalah seorang manusia, dan dia juga kurus dan lembut. Orang seperti itu, mereka tidak perlu menyerang semuanya, mereka bisa membunuh mereka secara langsung. Perjalanan ini benar-benar terlalu sederhana. Ekspresi Aiden Enzo dingin, dan dia melirik ke 6 orang di halaman. Ke-6 orang ini penuh dengan aura sembrono, dan mereka memiliki bau yang menyengat. Sekilas, dia bukan orang biasa, dia kemungkinan besar adalah perampok yang sedang dalam pelarian. 6 Serigala Beitang, maaf, saya belum pernah mendengarnya sama sekali, tapi hari ini, kalian memprovokasi saya. Suara Aiden Enzo sangat dingin, dan ketika dia mengatakannya, ada rasa gentar di hati orang-orang. Akankah Camelia Emer menemukan orang-orang seperti itu untuk menangani dirinya? Tidak mungkin, metode ini terlalu kotor, dan sama sekali tidak berguna. Anak baik, ini benar-benar gila, bahkan 6 Serigala Beitang tidak memperhatikan kami. Kami semua adalah penjahat. Kami tidak tahu berapa banyak orang sepertimu yang telah dibantai. Jika kamu bijaksana, ambil uangnya dengan cepat. Tebus orang dengan barang, kami tidak ingin membuat masalah. Wajah Bopeng itu terus berteriak, mengayunkan pisau berburu di tangannya. Aiden Enzo mencibir beberapa kali, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata, tidak peduli siapa kamu, jika kamu menculik istriku, kamu melanggar garis bawahku, dan kamu harus menebus kesalahan. Karena kamu adalah penjahat, maka aku membunuh kalian semua. Begitu kata-kata ini keluar, 6 orang di sana tertawa terbahak-bahak, semua karena mereka memandang rendah Aiden Enzo. Aku ingin tertawa, saudaraku, apakah dia mengatakan dia ingin membunuh kita? Senyum Bopeng adalah yang paling dibesar-besarkan, dengan ekspresi horizontal di wajahnya. Kakak laki-laki yang memimpin, yaitu pria yang kuat, sedang memegang kapak di tangannya, dan sudut mulutnya menunjukkan rasa dingin yang luar biasa, dan berkata, Bopeng, pergi dan coba. Baik, pria Bopeng menjawab, dengan pisau berburu panjang di tangannya, dia berjalan menuju Aiden Enzo. Nak, apakah kamu takut? Pisauku telah memotong orang sebelumnya. Jika kamu takut, bagaimana kalau berlutut di depanku dan memohon agar aku melepaskanmu? Wajah pria Bopeng penuh kesombongan. Di matanya, sampah dari pintu ke pintu seperti itu bisa diselesaikan dengan satu tangan. Namun, Aiden Enzo bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya saat menghadapi pisau berburu yang dipegang oleh pihak lain, tetapi berkata dengan tenang, ayo datang bersama. Mendominasi, kegilaan, kalimat ini langsung mengejutkan semua orang. Pergi bersama-sama, anak ini terlalu gila, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Hehe, kamu mencari kematian. Wajah Bopeng menjadi dingin, matanya menjadi dingin, dan dia mengayunkan pisau berburu dan menebasnya. Beberapa orang lain juga mencibir. Mereka masih tahu tentang keterampilan pria Bopeng. Jika orang biasa bertarung dengannya, mereka murni mencari kematian. Karena tidak pernah masuk akal bagi pria Bopeng untuk membunuh orang, di mana ada serangan fatal. Tepat ketika orang-orang sembrono ini berpikir bahwa pria Bopeng akan dengan mudah menyelesaikan Aiden Enzo, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, sesosok terbang terbalik seperti layang-layang dengan benang putus, dan menabrak dinding bata halaman. Pria Bopeng jatuh ke tanah, pisau berburu di tangannya jatuh, mulutnya berbusa. Adegan ini benar-benar membuat takut orang-orang lainnya. Dia benar-benar kalah, apalagi jarak antara sebelum dan sesudah hanya beberapa detik. Pihak lain baru saja menendang Bopeng itu, dan sudah pingsan. Saat ini, pria pemimpin telah menyadari bahwa mereka telah memprovokasi karakter yang kejam. Terutama Aiden Enzo,
Kekuatan tendangannya tadi membuat mereka merasa takut. Mengerikan. Apakah ini menantu tidak berguna yang dikatakan Geraldine Sol? Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa penjahat dari mereka. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ayo pergi bersama, jangan biarkan siapapun hidup. Pria pemimpin juga memperhatikan sesuatu yang salah pada saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia langsung memanggil beberapa orang berkumpul, mengelilinginya, dan bergegas menuju Aiden Enzo. Masing-masing dari mereka memiliki pria yang mematikan di tangan mereka. Aiden Enzo tidak berani menganggap enteng, lagi pula, aura lawannya tidak sederhana, dia bukan orang biasa, dia terlihat seperti seorang nekat. Di gubuk terdekat, Geraldine Sol dengan gugup mengepalkan tinjunya dan memperhatikan gerakan di luar. Dia bingung dan ketakutan. Jika mereka menaklukkan Aiden Enzo, tentu saja dia tidak akan takut. Namun, jika beberapa dari mereka gagal menaklukkan Aiden Enzo, dan kemudian bertanya siapa yang menghasutnya, apakah mereka masih punya jalan keluar? Tidak, oleh karena itu, Geraldine Sol sangat gugup, berharap orang-orang itu akan meretas Aiden Enzo sampai mati. Hanya dengan cara ini dia bisa selamat. Aiden Enzo, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dirimu karena terlalu sombong. Mengapa kamu menunggangi kepalaku? Keluarga Louku tidak memilikimu sebagai menantu laki-laki. Geraldine Sol berpikir pahit di dalam hatinya. Namun, saat dia terganggu, dia dengan jelas melihat seseorang tergeletak di tanah di luar. Aiden Enzo berdiri di halaman tanpa terluka. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini sangat kuat? Di halaman, keenam serigala beitang jatuh ke tanah, hidung semua orang memar dan wajah bengkak, dan beberapa bahkan lengan, dan kaki mereka patah oleh Aiden Enzo. Tidak perlu simpati untuk berurusan dengan orang-orang ini. Kakak laki-laki yang memimpin sudah berkecil hati saat ini, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah kehilangan tangannya, tetapi hari ini, dia jatuh ke tangan pion yang tidak dikenal. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan melepaskannya dengan mudah. Siapa si orang ini? Dia memiliki keterampilan yang sangat kuat. Pada saat ini, Aiden Enzo berjalan ke arah pria kuat yang jatuh ke tanah selangkah demi selangkah, dan menginjak dadanya dengan keras. Dalam sekejap, pria kuat itu menjerit serak. Tekanan di dada terlalu besar, seolah ditekan oleh batu besar. Aiden Enzo menatapnya dari ketinggian, dengan mata dingin bersinar, dan bertanya kata demi kata, "Aku hanya memberimu satu kesempatan, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" "Hanya ada satu kesempatan, pikirkan dengan jernih," jawab aku. Ancaman, penuh niat membunuh. Pria kuat itu memandang Aiden Enzo yang merendahkan, matanya penuh ketakutan. Meskipun dia telah membunuh orang, tetapi pada saat ini, dibandingkan dengan aura Aiden Enzo di depannya, dia bukanlah masalah besar. Saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari mata Aiden Enzo. "Biarkan aku memberitahumu, apakah kita akan membiarkan saudara-saudara kita hidup?" Pria kuat itu bertanya, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku." Aiden Enzo berkata, dan kekuatan kakinya sedikit meningkat. "Apa?" Pria kekar itu menjerit, dan buru-buru berteriak, "Saya akan mengatakannya. Saya mohon Anda untuk mengangkat kaki Anda." "Katakan," Aiden Enzo berkata dengan marah. Pria kuat itu melirik ke sebuah ruangan kecil di sebelah, menunjuk jarinya dan berkata, "Ibu mertuamu meminta kami untuk melakukan ini, mengatakan bahwa dia mengikat istrimu, mengancammu, dan mengambil kunci pas jari giok darimu. Jika kamu berani melawan, maka kamu akan langsung dibunuh." Suara itu jatuh. Aiden Enzo menoleh, dan menatap langsung ke kaca gubuk yang kotor dengan mata dingin yang menusuk. Saat itu, Geraldine Sol, yang bersembunyi di dalam ruangan, menatap mata Aiden Enzo secara langsung, lalu mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Mengerikan, penampilan macam apa itu? Apakah kamu akan bunuh diri? Geraldine Sol panik, sangat ketakutan. Aiden Enzo penuh dengan hawa dingin dan aura pembunuh, dan berteriak dengan marah, "Geraldine Sol, keluar!" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.